Ibu W, saya minta maaf. Ibu W menunggu lama sekali loh. Saya minta maaf sekali ya Bu. Maafkan saya. Saya mau buka kartunya Ibu. Ibu W. WK, Ibu W. Sebentar. Saya keluarkan kartunya dulu. Ya. Ibu W. Di sini ada sesuatu harapan yang kosong ya, tidak ada suatu pertumbuhan di sini, orang yang meninggalkan. Di sini bisa bayi, di sini bisa harapan, di sini bisa sesuatu yang baru, di sini bisa kehamilan. Ya, di sini bisa kelahiran sesuatu yang baru ya, suatu hal yang sudah direncanakan, tiba-tiba nggak ada, kosong karena seseorang pergi meninggalkan hubungan. Pergi meninggalkan ini, bangaunya ini. Bangau kebalik, bangau identik dengan kehamilan, kelahiran, ya. Bisa juga dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang direncanakan. Kayak gitu. Jadi rencana yang sudah diangan-angankan. Saya balikkan lagi. Ya, di sini ada temporary. Sesuatu yang bersifat sementara, kenikmatan sesaat. Lilis ini sesuatu yang tidak tahan lama. Sesuatu yang ya bisa dibilang kalau saya melihat sebagai suatu hal yang temporary, kenikmatan sesaat atau sesuatu yang sementara saja sifatnya. Ya, di sini ada hati yang terkalungi, apa kalung hati, apa namanya, kayak harapan. Jadi di sini sesuatu yang bersifat sementara, dan di sini adalah tentang kemewahan ya, karena di sini adalah tentang kalung hati ya. Jadi perumpamaannya adalah dia menyatakan cinta tapi hanya untuk sesuatu yang gold, yang emas. Jadi hatinya terbuat dari emas. Jadi intinya hanya melihat segala sesuatu secara finansial, secara material. Nah, di sini ada kartu panen, tidak bisa memilih antara mana yang bunga atau mana yang jerami. Mana bunga, mana jerami. Ini kalau kayak gini kartunya panen, tapi ini terbalik, nggak bisa menghasilkan, tidak ada hasil dari sesuatu yang direncanakan. Ya, ada rubah, dan di sini tidak ada yang berbuah karena di sini ada seseorang yang licik, dan ini yang keluar sini ya Mas ya. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini adalah sesuatu yang temporary ya, sesuatu yang tidak menghasilkan, yang semua hanya karena faktor material aja. Seseorang yang bersifat misalnya menawarkan cinta, menawarkan kehangatan, menawarkan keakraban, ini adalah sesuatu yang temporary karena seseorang mau uang saja. Di sini tidak ada yang bisa diharapkan dari hasil yang sudah dikerjakan di awal di sini, karena ada seseorang yang licik yang ternyata ya tidak mengakar pada hubungan ini. Kalau kayak gini kan mengakar pada hubungan ini. Ini tidak, ya, licik. Di bottom of the deck, kunci. Apa dengan kunci? Ya, itu jawabannya katanya. Ya, oke, katanya ini jawabannya. Jawabannya adalah Mbak harus bertransformasi dan jangan berada di persimpangan jalan, tidak ada pertemuan, tidak ada yang menghasilkan. Dan di sini ada dokumen yang terbentuk ini terbalik. Jadi sepertinya
ada harapan-harapan kosong seperti yang tadi di sini nih ya. Jurnal-jurnal ini adalah tentang dokumen, bisa tentang mungkin acara untuk menikah atau untuk perjanjian kerjasama, perjanjian. Jurnal ini tentang perjanjian, saya nggak tahu tentang perjanjian apa ya, karena seseorang tidak ngeground, tidak mengakar, tidak solid di dalam hubungan ini karena seseorang licik di sini ya. Ya, di sini tidak bertransformasi, tidak ada sesuatu yang sudah selesai mestinya. Seharusnya sudah keluar dari hubungan ini. Ntar ada yang jatuh. Ada sesuatu ya. Oke, di sini ada harapan yang memang sudah mati mestinya. The dead kebalik. Tidak bisa bertransformasi, tidak bisa dihasilkan apa-apa, tidak bisa. Sesuatu yang sudah mati, yang seharusnya tidak usah diwujudkan lagi. Dan di sini seseorang tidak bisa bertransformasi. Ini sepertinya kartu Mbak. Seperti Mbak itu kayak apa ya? Kayak dihajar pada kenyataan dan tidak percaya bahwa orang itu bisa sekejam itu. Iya kan Mbak? Mbak W. Mbak WK. Mbak nggak percaya. Nah, di sini gentleman, di sini adalah ya pertemuan bahwa dia membuat Mbak bahagia, ada rencana-rencana indah ke depan yang dia janjikan. Itu yang energi yang saya dapat. Ya. Temporary, karena di sini dia udah punya istri, dia punya seseorang, saya nggak tahu, tapi ini figur istri, entah dia sudah beristri apa enggak, tapi ini temporary, hubungan yang temporary. Karena apa? Karena dia punya seseorang yang kesepian menunggu dia, tidak bisa meluluskan, tidak bisa membuat ya. Di sini juggling ya, di sini juggling. Dia sudah memanfaatkan Mbak, tapi Mbak masih ragu-ragu untuk melepas dia. Benar? Ya, di sini sesuatu yang nggak bisa dihasilkan, membuat Mbak bingung, bimbang, mereview ulang keadaan. Dan di sini harusnya Mbak healing, tapi saya nggak ngelihat ada orang healing di sini. Di sini seharusnya Mbak penyembuhan, melepaskan semuanya, tapi energinya nggak dapet di sini. Saya nggak dapat energi Mbak di sini untuk sembuh, keluar dari hubungan ini, karena ini kayak nggak percaya, jadi bingung ini kayak kartunya Mbak lagi bingung ya, harus apa, bagaimana, masa sih gitu loh, kayak nggak percaya ya. Tuh kartunya, Mbak belum percaya, kalau begini Mbak udah jelas. Mbak berusaha melihat dari sesuatu yang kemarin gelap, sekarang berusaha menerangi. Ini sudah dikasih terang, jadi Mbak masih belum percaya gini loh. Ini dari mungkin di dalam hati Mbak kayak masih belum percaya. Satu please. Ini energi masih belum percaya. Masa sih gitu. Saya ngambil energinya Mbak seperti itu. Masa sih apa iya Bu Manik gitu. Nah kan, energi tidak menipu. Kalau begini ada penyesalan, Mbak masih bingung. Energinya Mbak bikin saya kemeringat. Ada penolakan. Mbak sudah tahu, Mbak mendengar ada bahwa dia sudah menikah, bahwa dia sudah ada orang lain. Mbak tahu dia ada orang lain, tapi Mbak menolak untuk mendengarkan atau tidak percaya ini. Tidak percaya, bukan penolakan yang dia enggak gitu, enggak. Tidak percaya. Jadi antara kenyataan dan apa yang dia bilang, ini Mbak ada penolakan, ada bingung gitu loh. Ya kan? Bingung ini. Mbak masih berharap. Ini ada ini tentang, sebentar saya pakai kacamata saya dulu.
Eight of Cup. Kecewa. Kebimbangan, ya, kenyataan bahwa dia punya seseorang. Mbak bimbang, dan di sini ada masalah material. Mbak kecewa. Walaupun menolak, ada kekecewaan di hati Mbak. Menolak untuk bingung, ya, dalam kebingungan ini Mbak kecewa. Ya. Harus seimbang, Mbak. Mbak berusaha menyeimbangkan, berusaha ini. Berusaha walaupun menolak, tapi di sini ada kebimbangan yang Mbak berusaha mereview ulang ini, sih kan? Ada Mbak berusaha menimbang-nimbang. Berusaha untuk menyeimbangkan keadaan. Kalau kayak gini, hangman tergantung. Mbak nggak digantung. Mbak bisa dengan sadar melihat, tapi di sini masih belum. Ya, di sini antara mereview ulang dan dengan jelas melihat ini Mbak karena masih bingung. Tapi Mbak nggak bingung, mestinya nggak bingung karena di sini Mbak stand up gitu loh, berdiri. Mungkin karena itu cari manik, mungkin gitu ya. Berusaha melihat, berusaha seimbang. Butuh orang lain, oke, gitu katanya. Butuh orang lain untuk sorry, pewisiknya bilang butuh. sorry Mbak, sorry. Butuh orang lain untuk nendang pantat Mbak supaya bangun, katanya gitu pewisik saya bilang, yang bisikin saya. Jadi saya ketawa. Maaf ya, maaf. Tapi memang ini Mbak kayak tolong bangunkan saya gitu loh. Kayak butuh orang lain untuk energinya, untuk tolong bangunkan saya, untuk saya keluar dari ini. Karena ini energinya penolakan, tapi Mbak berusaha. Dan di sini sebenarnya nggak tergantung, Mbak bisa keluar kapan aja dari hubungan ini. Mbak tahu betul bahwa Mbak tidak tergantung pada orang ini. Roda keberuntungan, Wheel of Fortune. Ya, Mbak juga rugi kok sama dia. Mbak lo banyak kerugian dengan dia. Di Hierophant. Pernikahan kedua belah pihak. Ada sesuatu yang lebih di sini bisa ini tentang dia sudah menikah, terikat pada pernikahan, terikat pada suatu tradisional relationship, terikat kepada undang-undang, terikat kepada aturan. Apa maksudnya? Kenapa? Di sini dia nggak bisa pergi, nggak bisa move on juga. Dia juga nggak bisa move on, Mbak juga nggak bisa move on. Bolak-balik ini, dia ke sini, dia ke Mbak. Bukan cerita masa lalu, bukan. Ya, tidak bisa keluar dari perangkap masa lalu. Ini teman masa kecil ya. Energi orang masa lalu. Tapi di sini orang ini bukan past life, bukan apa berarti. Dalam proses penantian ini Mbak merasa terhianati. Itu kenapa sebabnya? Terhianati. Nggak bisa seimbang karena ada kisah-kisah indah di masa lalu. Yang sekarang ini tidak indah. Mbak nggak bisa move on. Ada sesuatu ikatan. Ikatan. Apa ikatan apa? Kita buka Hierophant. Masa lalu yang gagal. Oke. Masa lalu yang gagal bersama dia. Oke. Gimana ini? Sini. Hierophant. Ini tentang suatu, kalau begini ini suatu hal yang solid. Ini tidak solid. Ini bukan sesuatu, dan ini ada sesuatu yang bertahan, mempertahankan sesuatu yang tidak solid, Mbak. Gimana ini? Di kartu Hierophant ini Mbak mempertahankan sesuatu yang tidak solid. Sesuatu yang tidak solid, oke. Ini juga adalah tentang orang di dalam rumahnya Mbak. Ya, ada dua. Ini ada dua energinya. Satu, seseorang yang tidak solid di dalam rumah tangga. Mbak merasakan kecewa di dalam rumah tangga Mbak. Ada sesuatu yang
jomplang yang tidak sesuai tradisi, sehingga ya mungkin seperti cerita Mbak ya, mungkin dia tidak bekerja, suami tidak bekerja, Mbak yang bekerja. Nah, itu saja sebenarnya mendasari bahwa ada sedikit ketimpangan di dalam rumah tangga Mbak. Sesuatu yang menolak untuk hancur, seharusnya hal ini dibicarakan. Sesuatu yang harusnya dibicarakan. Oke, dua energi lagi. Ini ya hubungan dengan dia juga, anak muda ini anak yang bukan suami ya, ini juga nggak solid. Sesuatu yang menolak hancur. Jadi Mbak mempertahankan dua lelaki yang menolak berpisah atau menolak untuk hancur, menolak untuk diperbaiki. Kalau kartunya begini di Tower Moment ini saya suka karena apa? Life experience. Mbak harus keluar bertransformasi untuk menjadi memperbaiki bahwa ini fondasi yang salah, tapi ini dipertahankan. Fondasi yang salah ini dipertahankan. Sehingga tidak hancur-hancur, dipertahankan ini energinya. Two of Cup kebalik. Dia nggak bisa move on, Mbak nggak bisa move on. Ini sama-sama bingung. Yang mana yang dicintai? Ke arah mana saya pergi? Two of Cup kebalik, nggak ngerti mana yang saya cintai. Mau sama Mbak apa mau sama istrinya? Mbak juga mau sama dia apa mau balik ke, mau lepasin dia apa enggak? Ini dua-dua sama bingung nih. Dua-dua sama-sama bingung ini Mbak. Empress. Energi Mbak harus pegang kontrol Mbak. Pegang kendali atas hidup Mbak. The Moon, sesuatu yang disembunyikan. Dia menyembunyikan banyak hal dalam kehidupan Mbak. Sehingga Mbak bingung. Ini sudah ya, ini temporary, tidak ada harapan. Dia membelakangi harapan yang sudah diberikan kepada Mbak, yang sudah dibuahi di dalam hati Mbak. Ya, kalaupun ini bukan kehamilan, ini adalah tentang harapan yang sudah dibuahi, sehingga tapi tidak bisa karena di sini ada serigala muncul dan di sini ada kartu lili. Bahwa ini semua adalah temporary, nggak ada bagus-bagusnya Mbak kartunya. Ini harapan yang tidak bisa dia buahi. Lelaki ini membungkungi harapannya, meninggalkan, karena ini semua bersifat temporary. Ini semua tentang materi. Ini semua tentang Mbak harus bisa begini untuk menyiangi semua dan mengambil mawar. Ya, mengambil mawar ini Mbak harus menyiangi walaupun tangan Mbak berdarah, tapi Mbak harus mengambil mawar ini karena inilah tujuan hidup Mbak. Mawar indah ini dan dipangkas dari jerami, tapi ini begini. Ini ada serigala Mbak. Dan di sini ada pohon yang berakar ini ke bawah. Tidak mengakar, hubungan ini tidak kemana-mana. Ya, ada sesuatu yang disembunyikan dan di sini kartu jelas-jelas di sini tidak bisa bertemu. Tidak ada pertemuan. Ini Mbak harus keluar dari persimpangan jalan ini karena ini seharusnya sesuatu hal yang sudah mati. Ini adalah kuncinya. Ini kuncinya bahwa ini semua harusnya sudah berakhir dan tidak berada di persimpangan jalan karena tidak boleh lagi untuk menjadi bersama, ya berada bersimpangan jalan. Pertemuan ini sia-sia. Bottom of the deck, siklus. Mbak mempertahankan siklus. Di sini semua ada sakit hati aja. King of Pentacles kebalik. Tidak bisa dia menghidupi, dia tidak bisa menjadi ini greedy, ketamakan. Yang dia mau uang. Dia bertemu hanya karena mau uang. Ya. Dan di sini dia berlagak jomblo. Padahal dia hanya meninggalkan orang di dalam kehidupannya. Karena apa? Di sini Page of Cup karena dia hanya kepingin sama Mbak dan di sini dia belum memutus. Ada kehilangan banyak uang dari hubungan Mbak bersama dia. Ini tentang uang. King of Pentacles dan Ace of Pentacles di mana Mbak sudah menaruh modal mungkin. Modal lah apalah, pokoknya uang sudah keluar ini. Dan di sini keluarnya ada di kartu gold ini loh. Kalung emas ini. Tidak ada kemakmuran, tidak ada uang. Bangkrut. Dan di sini adalah
judgment, ada penghakiman, di mana nanti Mbak akan tahu bahwa dia tidak jomblo, tidak sendiri. Ya, di sini nanti dia akan baik-baik lagi untuk mencari ini, mencari dia pura-pura nanti bawa kado datang, terus bawa, mungkin bukan kado, mungkin menghidupkan lagi lah hubungan ini untuk tercapainya apa yang dia mau ini, wedding apa-apa, pokoknya sesuatu yang dimulai di awal. Tapi di sini Mbak, justice, ada keadilan. Lovers kebalik. Ini bukan tentang cinta, ini tentang uang. Ini bukan tentang cinta, ini tentang uang. Dia hanya mau ngekepi sesuatu yang membuat dia nyaman dan tidak bisa. Dia tidak bisa melakukan itu karena Mbak, Page of Swords, Mbak meminta kejelasan. Ini tentang siklus. Mbak terperangkap di dalam siklus kalian semua dan ini Mbak mempertahankan. Mbak terjebak di dalam siklus dan Mbak mempertahankan. Bersama King of Cup, Mbak menyayangi. Nih, orang pilihan lainnya Mbak. Ini kan orang pilihan lainnya Mbak. Sedangkan dia hanya Seven of Swords, mencuri. Knight of Pentacles, mencuri finansial. Ntar tiba-tiba malam-malam kabur bawa uangnya Mbak. Ya, karena dia kepingin popularitas. Bersama Mbak dia merasa ada network. Bersama Mbak itu sosialitanya dia. Nanti ada pertengkaran karena Mbak kecurian, ada yang kecurian, ada yang mencuri nih. Ya, Knight of Cups. Dia pergi. Ya, ada orang yang terpuruk dan di sini Mbak akan melihat Ace of Cup. Ya, Queen of Wands, Ace of Cup. Nanti ada orang datang yang akan bilang bahwa dia punyanya. Nanti akan ada orang datang, ya. Ada Queen of Wands. Ada Queen of Wands yang akan datang buru-buru untuk menyatakan bahwa orang ini sudah punya seseorang di hatinya. Dia belum belum berpisah dari pasangan lamanya, apapun ini, mungkin pacar atau istri. Tapi ini yang Mbak dapatkan, keterpurukan. Gak ada bagus-bagusnya loh Mbak kartunya. Mbak sudah tahu ya, kartu ini adalah tentang pencarian jati diri. Semua yang terhubung dengan saya biasanya mengalami cinta seperti ini. Jadi Mbak harus ketemu sejatinya diri Mbak untuk tahu apa maksud Tuhan. Ini memang dia dihadirkan oleh semesta untuk Mbak ketemu dengan diri Mbak sendiri. Detox itu adalah tempat Mbak membersihkan diri. Ada link gratisnya, kalau dengan saya berbayar. Ada link gratisnya, silahkan diikuti. Ada 3 fase, detox, kemudian bertemu dengan diri sendiri. Ya, setelah detox Anda bertemu dengan diri sendiri. Itu dengan saya berbayar mahal. Link gratisnya sudah saya sediakan, bisa diikuti secara gratis. Oke Mbak, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Semangat sehat selalu Mbak ya. Salam.